Guys, halo semuanya, kembali lagi bersama kita Thrice. Sebelumnya, kita udah mention nih kalau di video selanjutnya kita bakal bahas-bahas tentang K-pop generasi kedua. Nah, which is in this video. Jadi, tanpa basa-basi langsung aja K-pop generasi 2 part 1. Dapat dikatakan bahwa K-pop generasi kedua dimulai pada tahun 2000-an. Namun tidak ada alasan yang pasti yang menjadi sekat antara pemisahan K-pop generasi pertama dan juga K-pop generasi kedua. Ada yang berpendapat juga bahwa pemisahan setiap generasi terjadi setiap dekade atau setiap 10 tahun. Karena itu pula generasi ini selesai pada tahun 2010. Dan grup yang debut pada tahun 2011 dapat dikategorikan sebagai K-pop generasi ketiga. Apabila K-pop generasi pertama adalah pelopornya, maka K-pop generasi kedua ini yang pave the way ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Nah, seperti sebelumnya, di video K-pop generasi pertama udah dikasih tahu kalau misalkan K-pop generasi pertama ini dinikmati mungkin hanya di Korea dan negara-negara sekitarnya seperti Jepang dan Cina. Nah, di generasi kedua inilah K-pop mulai dikenal di berbagai negara-negara lainnya, especially di Asia. Di generasi inilah Hallyu Wave makin berkembang ke negara-negara lainnya. Hallyu Wave atau Korean Wave ini merupakan istilah yang diadopsi dari media Cina ketika H.O.T merilis albumnya di Cina gitu. Dan Hallyu Wave ini menggambarkan bahwasannya kebudayaan Korea ini sudah mulai menyebar gitu. Dan yang meramaikan dari penyebaran kebudayaan Korea ini bukan cuma hanya K-pop-nya, tapi juga seperti serial-serial drama dan filmnya gitu. Grup-grup pada generasi kedua ini banyak banget dan terkenal banget, jadi nggak mungkin kita bahas satu-satu. Jadi kita akan bahas beberapa aja ya. Setiap generasi pasti punya grup pemimpinnya, yang mana grup tersebut paling aktif, terkenal, dan paling banyak disorot. Sekali lagi kita ingetin nih sebelum ada yang protes. Semua grup deserve to be on the top, tapi nggak semua grup punya karya yang bisa dinikmatin banyak orang. Dan nggak semua grup punya privilege untuk bisa dilihat orang. Jadi grup-grup yang kita bahas ini adalah grup-grup yang punya banyak lagu yang disukai banyak orang dan privilege untuk bisa dilihat banyak orang. K-pop generasi kedua, part 1. TVXQ. Nah, yang pertama ada TVXQ nih. Bisa dibilang TVXQ ini adalah idol daripada idol karena mereka ini senior yang sangat dihormati dan patut menjadi panutan nih guys. Mereka awalnya debut dengan nama DBSK atau Do Bang Sinki yang berisi 5 member. Nah, mereka debut pada tanggal 26 Desember 2003 dengan membawakan lagu Hak di bawah SM Entertainment. Namun, pada tahun 2010, Jaejung, Yeochun, dan Junso memutuskan untuk keluar dan membentuk JYG, meninggalkan Changmin dan Yunho menjadi TVXQ. Yunho Sunbaenim ini sangat dikagumi oleh para hube-hubenya loh guys, karena yeoljongnya atau passionnya di bidang ini. Nah, dia juga sudah menjadi banyak role model dari para junior-juniornya nih. Selanjutnya, Changmin gak kalah menginspirasi loh. Changmin masuk ke salah satu Q Line nih. Nah, selain itu, Changmin baru saja merilis album solonya yang berjudul Chocolate. Kalian udah pernah nonton belum? Dan Changmin ini akan merilis single melalui SM Station pada tanggal 13 November nanti. Oh iya, baru-baru ini Changmin melaksanakan pernikahan dengan pacarnya nih. Congrats Changmin apa? Super Junior. Teman-teman pasti tahu dong ya Super Junior itu siapa. Nah, Super Junior ini debut pada 6 November 2005, yang berarti tahun ini mereka sudah resmi 15 tahun loh. Yeay! Nah, mereka juga baru aja ngadain fanmeet online di V-Live untuk merayakan 15 tahun anniversary mereka. Selamat ya Super Junior. Terus juga Suju baru mengeluarkan single mereka The Melody yang merupakan pre-release dari album mereka nanti di Desember, album ke-10 mereka yang bertajuk The Renaissance. Nah, sebelum ada Super Junior yang sekarang, dulu itu Super Junior menggunakan sistem generasi gitu. Jadi, Super Junior itu dinamakan Super Junior 05 pada tahun 2005. Nah, 05 ini merupakan generasinya. Jadi, kalau misalkan seandainya mereka debut tahun 2006 atau
nanti di tahun selanjutnya mereka melanjutkan comeback akan disebut Super Junior 06, yang mana membernya itu bisa aja dirombak gitu, bisa dari member lama dicampur member baru atau isinya member baru semua gitu, atau cuma ditambah-tambahin doang membernya gitu. Kan awalnya mereka kan konsepnya ini per generasi, akhirnya pada tahun 2006 ini Kyuhyun baru dimasukin ke Super Junior dan debut di lagu You, dan di lagu ini juga lah Super Junior baru mendapatkan first win mereka gitu. Namun ketika Henry ikut masuk ya di MC Don Don, waktu itu dia cuma main biola doang. ELF atau sebutan dari fandom Super Junior ini demo gitu, karena mereka merasa janganlah di rombak-rombak gini gitu loh, maksudnya kasihan kan udah memupuk kekeluargaan ditambahin member baru lagi gitu. Intinya mereka tuh kayak gak suka lah terhadap orang yang baru gitu, intinya kita sulit menerima orang yang baru. Akhirnya ELF ini demo di depan gedung SM dengan tema Only 13 atau Protect 13 gitu. Jadi mereka hanya menerima Kyuhyun sebagai member barunya gitu. Jadinya SM mendengar gitu kan setelah mereka berdemo di depan gedung SM. Ketika itu akhirnya Henry dan Zomi hanya dimasukkan ke dalam subunit mereka yaitu Super Junior M, dan Super Junior aktif dalam 13 orang gitu. Walaupun Zomi dan Henry juga termasuk Super Junior gitu, tapi mereka baru diakuin banget, maksudnya baru diterima oleh ELF itu sendiri waktu 2015. Tapi bukan berarti mereka nggak diterima juga pakai Super Junior M gitu. Mereka diterima, cuman baru ngerasa legowo Henry dan Zomi itu masuk ke Super Juniornya setelah 2015. Nah, Super Junior ini udah banyak banget prestasinya sampai sekarang, dan Itek sendiri kemarin waktu di V-Live bilang, jika kamu gabungin grup Super Junior, subunitnya, dan album solonya, sudah lebih dari 100 karya yang kita keluarkan. Kami sudah melakukan 157 konser di 27 kota di penjuru dunia. Kami juga udah menangin berbagai penghargaan domestik maupun internasional sejak kami debut dari 2006 sampai 2020. Wow, keren banget kan guys? Saat itu juga di V-Live tersebut, Isoman Sonsengnim menyebutkan bahwa Super Junior ini akan menjadi the gateway to stardom of Asia. Nah teman-teman, karena Super Junior bakal mengeluarkan album ke-10 mereka Desember nanti, jadi jangan lupa ditunggu ya. Yeah! Big Bang. Wow, fantastic, baby. Bang bang bang. Bangnya. Pasti tahu dong ya lagu itu. Yap, Big Bang. Nah, Big Bang resmi debut pada Agustus 2006 di bawah naungan YG Entertainment. Awalnya mereka memiliki 6 anggota, yaitu Hyunsung. Namun Hyunsung akhirnya dilepas sebelum debut. Big Bang meledak lewat lagu Lies di Korea dan berhasil memuncaki berbagai tangga lagu di musik Korea dan memenangkan beberapa penghargaan di ajang bergengsi di Korea. Kemudian setelah 2 tahun debut, mereka memulai debut di Jepang dan itu sukses besar. Kemudian pada tahun 2011, mereka kembali lagi ke Korea dengan EP Tonight dan membuat mereka membawa pulang penghargaan Best Worldwide Act pertama di ajang MTV Europe Music Award 2011. Kemenangan tersebut menandai awal mula kebangkitan boyband ini di luar Asia. Saat ini member Big Bang banyak yang terkena skandal ya, mulai dari narkoba hingga Burning Sun, dan mereka sekarang juga sudah kurang aktif untuk kegiatan grup juga. Buat kalian nih yang kangen sama GD, jangan khawatir, karena ia sedang mempersiapkan comeback-nya. SNSD. Selanjutnya ada Sonyuside yang selanjutnya disingkat sebagai SNSD atau yang biasa disebut Girls' Generation yang debut pada tahun 2007. Nah, kalian pasti udah tahu banget lah sama yang namanya SNSD. Nah, SNSD ini bisa kita sebut sebagai girl group legendaris nih karena paling terkenal di dunia. Nah, sebelum terbentuknya line up SNSD yang sekarang, sebenarnya banyak lagi nih line up yang lainnya, seperti Yeonhee yang sekarang menjadi aktris, Zhang Liyin, solois SM Entertainment, So Hyun Jin yang akhirnya debut bareng Milk dan menjadi aktris terkenal sekarang, dan masih banyak lagi yang pernah menjadi salah satu line up dari grup SNSD. Member SNSD yang sekarang ini ada Taeyeon, Sunny, Yuri, Hyoyeon, dan Yuna. Sedangkan untuk Tiffany, Soyoung, dan Sohyun meninggalkan SM tetapi masih menjadi SNSD. Nah, kalau Jessica sudah keluar dari SNSD sejak tahun 2014. Sekarang semua membernya lagi aktif solo karir nih guys. Kayak Taeyeon yang lagi featuring Crush dan akan menjadi member reguler dari Amazing Saturday menggantikan Harry Girls' Day.
Sohyun yang sedang aktif bermain drama Private Lives, Soyoung juga yang belum lama ini bermain drama Tell Me What You Saw. Kemudian ada Hyoyeon nih yang masih aktif solo sebagai DJ Hyo. Tiffany yang sekarang lagi aktif solo dan juga tour di Amerika sana. Dan banyak lagi nih member-member yang kesibukannya itu banyak banget. Semoga mereka comeback ber-8 lagi nih guys. Siapa nih yang udah gak sabar sama comebacknya SNSD? Langsung aja komen di bawah. 21. Selanjutnya ada 21. 21 ini debut pada 17 Mei 2009 di bawah naungan YG Entertainment dengan 4 membernya yaitu CL, Dara, Park Bom, dan Minzy. Kemudian pada April 2016, Minzy mengumumkan bahwa dia keluar dari grup. Serta di tahun yang sama, pada bulan November YG mengumumkan bahwa 21 ini disband. Nah, tapi sekarang semua membernya sudah aktif pada kegiatan solonya masing-masing. Seperti CL yang akan mengeluarkan album baru bertajuk Alpha pada 30 November nanti. Lalu ada Park Bom yang mengikuti acara survival show Queendom, serta Dara yang terkenal dengan rambut ikoniknya dulu menjadi cameo di drama Dinner Maid serta menjadi MC di beberapa variety show. Dan Minzy yang pernah debut di variety show Omnis dan Mei kemarin baru saja comeback dengan Lovely. Nah, mungkin itu dulu untuk K-pop generasi keduanya. Karena banyak banget, jadi kita bagi menjadi 2 part. Nah, jangan lupa ya menyaksikan untuk video part 2-nya. Nah, kalau ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, boleh banget nih komen di bawah. Lagi-lagi kami ingatkan bahwa ini hanya hasil riset kami, jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan data maupun kata. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran dari kalian nih. Thank you so much for clicking this video and I hope we can see you on our next video. And Bye-bye!